Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Yafah, NPM 19110300184. Kelas C, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang dibimbing oleh dosen Ibu Nur Aini MPDI. Langsung saja soal pertama. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan teori behaviorisme, operant condition, gestalt, dan modern kognitif. Yang pertama yaitu teori behaviorisme adalah teori yang perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Menurut teori belajar behavioristik ini atau disebut behaviorisme, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Sehingga teori belajar behaviorisme ini bisa disebut juga dengan teori tingkah laku. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuan untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua itu ada teori operant condition. Adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan reward atau hadiah dan punishment atau hukuman sebagai konsekuensi perilaku. Teori ini dikembangkan oleh B.F. Skinner dan sering juga disebut teori Skinner maupun instrumental condition. Operating condition bisa dipraktikkan dalam banyak aspek di kehidupan sehari-hari, terutama saat kegiatan belajar di kelas. Dengan cara ini, banyak anak-anak yang sudah belajar perilaku baik ataupun positif sehingga terbiasa melakukannya. Yang ketiga ada teori Gestalt, adalah merupakan salah satu teori yang menjelaskan bahwa proses perspeksi melalui perorganisasian suatu komponen-komponen yang memiliki hubungan, terus pola, dan juga kemiripan yang bersatu menjadi satu kesatuan. Teori ini terhadap strukturalisme. Teori Gestalt ini cenderung berupa mengurangi dalam pembagian sensasi menjadi bagian kecil. Teori ini dibangun oleh 3 orang, yaitu Kurzkopf dan Max. Terus mereka ini menyimpulkan bahwa seseorang cenderung memperspeksikan apa yang terlihat dan dari lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang selanjutnya ada teori medan kognitif, yaitu kognisis, yaitu kegiatan untuk mengetahui sesuatu yang mencakup pengorganisasian dan pembagian pengetahuan. Artinya kognitif fokus pada memori mereka saat belajar, perspeksi bahasa, rasional memecahkan masalah, dan kreativitas serta peran struktur mental atau pengorganisasian dalam proses pengetahuan sesuatu. Tekanan utama pendekatan psikologi kognitif terletak pada bagian informasi yang diproses dan disimpan. Tentu ini berbeda dengan pendekatan psikologi behavioristik yang fokus pada tingkah laku dalam konteks lingkungan dan konsekuensinya. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal yang kedua, yaitu terdapat 3 prinsip di dalam teori behaviorisme. Jelaskan apa saja menurut analisis Anda. 3 prinsip dalam aliran behaviorisme. Itu yang pertama, menekankan respon terkondisi sebagai elemen atau pembangunan pelaku. Kondisi adalah lingkungan eksternal yang hadir di kehidupan perilaku, muncul sebagai responsif dari kondisi yang mengelilingi manusia dan hewan. Yang kedua itu
perilaku adalah dipelajari sebagai konsekuensi dari pengaruh lingkungan, maka sesungguhnya perilaku terbentuk karena dipelajari. Lingkungan terdiri dari pengalaman yang baik, masa lalu, dan yang baru saja, materi fisik dan sosial. Lingkungan yang akan memberikan adalah contoh dari individu akan belajar dari semua itu. Yang ketiga ada memusatkan pada perilaku. Memusatkan pada perilaku hewan. Manusia dan hewan sama, jadi mempelajari perilaku hewan dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab soal yang ketiga, yaitu apa saja kebutuhan yang mempengaruhi suasana lingkungan belajar. Ada 9. Jelaskan menurut analisis Anda. Menurut saya, yang pertama itu adalah kondisi gedung. Itu sangat mempengaruhi bagi suasana lingkungan belajar. Yang kedua ada ruang kelas. Ruang kelas juga sangat mempengaruhi dalam lingkungan belajar. Yang ketiga ada alat belajar atau alat tulis seperti pena, penghapus, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada keadaan cuaca. Cuaca sangat menentukan tentang situasi, atau apakah itu mendung atau cerah, seperti itu. Selanjutnya ada waktu belajar. Waktu belajar harus ditentukan juga saat ini sangat mempengaruhi situasi pembelajaran. Selanjutnya ada kebisingan. Kebisingan itu maksudnya tempat belajar sebaiknya tenang, tidak banyak gangguan suara bising dan gaduh. Suara bising dan gaduh ini dapat mengganggu konsentrasi saat belajar. Selanjutnya itu ada pergaulan belajar. Pergaulan belajar juga sangat mempengaruhi dari situasi belajar. Selanjutnya penerangan saat belajar. Ruangan belajar harus dapat cahaya baik, cahaya matahari maupun cahaya dari lampu listrik. Cahaya yang sangat penting bagi kegiatan belajar. Dengan cahaya kita dapat membaca dan menulis dengan jelas dan baik. Baiklah, soal yang keempat yaitu jelaskan pengertian kepribadian, peran guru, fungsi guru, ciri-ciri guru yang baik, hubungan guru dan murid, adakah keterkaitan dan keseluruhan, dan jelaskan. Baiklah, kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lainnya. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Seperti kepada orang yang pemalu dikenakan atribut, berarti dia berkepribadian yang pemalu. Yang kedua, guru sebagai salah satu komponen di sekolah menepati profesi yang penting dalam proses belajar mengajar. Ia mempunyai peranan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan siswanya. Pengetahuan, keterampilan, kecerdasan, dan sikap serta pandangan hidup siswa. Yang ketiga, fungsi guru adalah guru sebagai manajer. Guru mengelola lingkungan pembelajaran secara keseluruhan. Kegiatan ini melibatkan siswa sebagai individu dan sebagai kelompok. Program ini program pembelajaran, lingkungan, dan sumber-sumber pembelajaran. Selanjutnya, guru sebagai observer. Kemampuan guru untuk meneliti secara cermat peserta didik, tindakan mereka, reaksi, dan interaksi mereka. Yang ketiga, guru sebagai diagonisial, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap peserta didik, termasuk rencana program bagi peserta didik. Selanjutnya, guru sebagai edukator. Kegiatan ini melibatkan pembuatan tujuan dan sasaran sekolah, sifat dan isi dari kurikulum dan program pembelajaran. Selanjutnya tuh guru sebagai organizer. Kemampuan guru untuk mengorganisasi program pembelajaran sebagai organizer adalah sisi lain dari peran yang diperlukan guru. Dalam bidang ini, guru memiliki kegiatan pengelolaan, kegiatan akademik, dan sebagainya. Semua diorganisasi sehingga seperti mencapai efektivitas dan efisien dan dalam belajar pada siswa. Yang keenam, selanjutnya guru sebagai decision maker.
memiliki bahan atau materi, memiliki pembelajaran yang sesuai, memutuskan topik dan proyek yang dilaksanakan, serta membuat program pribadi. Selanjutnya, ciri-ciri guru yang baik. Guru yang baik memahami dan menghormati murid. Selanjutnya memahami bahan pelajaran yang diberikan. Terus memilih metode yang sesuai, menyesuaikan bahan pembelajaran dengan kesanggupan murid. Terus mengaktifkan murid-murid dalam hal belajar. Terus memberikan pengertian bukan verbal, menghubungkan pembelajaran dengan kebutuhan murid, memiliki tujuan dan dari setiap pelajaran, tidak terkait dengan satu buku teks saja, tidak menyampaikan pengetahuan saja, tapi berusaha membentuk kepribadian anak. Hubungan antara guru dan murid sangatlah berkaitan satu sama lain. Karena apa? Karena saling membutuhkan satu sama lain, dan terciptalah proses belajar mengajar yang baik. Baiklah, soal nomor 5 yaitu jelaskan apa pengaruh Anda mempelajari psikologi pendidikan dan manfaat untuk Anda menjadi seorang pendidik masa akan datang menurut analisis Anda. Pengaruh saya dalam mempelajari psikologi pendidikan ini adalah saya dapat mengenal, mengetahui, dan memahami tentang apa itu psikologi pendidikan. Dan manfaat yang saya dapatkan dalam mempelajari psikologi pendidikan ini yaitu yang pertama, memahami perbedaan siswa secara menyeluruh. Sejatinya manfaat psikologi pendidikan ini yang pertama itu memahami perbedaan siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi di sekolah atau di kampus. Yang kedua itu dapat memahami strategi pembelajaran yang tepat untuk murid sebagai teknik dan cara pembelajaran yang tepat, sesuai, mudah dipahami, dan efektif. Yang ketiga, dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif di kelas. Pemahaman yang baik tentang ruang kelas digunakan dalam proses pembelajaran sangat membantu calon guru untuk menyampaikan materi kepada siswa secara efektif dan efisien. Yang keempat, mendapat memberikan bimbingan kepada peserta didik. Seorang guru harus memainkan peran yang berbeda di sekolah, tidak hanya dalam pelaksanaan pembelajaran, tetapi juga berperan sebagai pembimbing bagi peserta didik. Yang kelima, terakhir, yaitu mengevaluasi hasil pembelajaran. Guru harus melakukan dua kegiatan penting di dalam kelas ini, seperti mengajar dan mengevaluasi. Kegiatan mengevaluasi ini membantu dalam mengukur hasil para siswa-siswa yang telah diajarkan. Mungkin sekian dari saya, itu saja. Baiklah, sekian video dari saya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.